Salam jumpa lagi adik-adik dalam perjalanan sekolah sahabat kita. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya bagi masing-masing kita. Lebih keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus di Golgota. Baiklah kita berdoa untuk mengawali pelajaran kita. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau baik bagi kami. Memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Kami undang Roh Kudus untuk menerangi dalam pikiran kami dan memberikan kuasa menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Nyanyikan, Katakan, dan Bagikan. Nyanyikan, katakan, dan bagikan. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Mazmur 103 ayat 2 sampai 5. Mazmur 103 ayat 2 sampai 5. Bunyinya seperti ini. Pujilah Tuhan. Hai jiwaku, dan jangan melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembunyikan dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Baik sekali ya, catatan firman ini bagi kita. Tuhan harus dipuji. Karena apa? Kebaikannya, dia menyembuhkan, dia mengampuni kita, dan menebus kita dari maut, meneguhkan roh kita. Dan dia yang memuaskan segala hasrat kebaikan dalam hidup kita. Nah, itulah ya yang dilakukan Daud sebenarnya. Dialami di dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa doa dan pujian merupakan dua bagian penting dalam penyembahan pada Tuhan. Doa dan pujian. Nah, termasuk dalam sejarah bangsa Israel. Dan banyak lagu-lagu pujian, syair-syair ditulis oleh Daud sendiri. Karena dia penyair. Dia musisi. Dia tahu memainkan alat-alat musik. Untuk memuji nama Tuhan. Untuk mengungkapkan perasaan emosinya. Maksudnya, pujian yang kesukaan bagi Tuhan. Emosi yang sedih kalau dia mengalami kesulitan. Semua dapat diungkapkan melalui lagu-lagu pujian. Nah, masih ingat cerita tentang awal dari kerajaannya, dia berkerajaannya. Waktu itu Nabi Samuel masih hidup. Samuel menuliskan tentang Daud. Ia adalah seorang yang dekat di hati Tuhan. Dekat di hati Tuhan. Disayangi Tuhan. Karena apa? Dia selalu mau datang untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, sekarang kita lihat. Di dalam kehidupannya, Daud itu menceritakan tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan. Tapi adik-adik, samping kejayaan kehidupannya, Daud juga pernah berbuat dosa. Tetapi dia tidak menyimpan dosa itu di dalam hidupnya, hatinya. Dia mengakui kepada Tuhan segala kesalahannya. Sehingga dia merasa lega. Karena Allah itu Maha Pengampun. Kita lihat di dalam Mazmur 51. Ketika Nabi Nathan menunjuk kesalahannya, dia tidak mengelak. Bahkan dia mengakuinya. Dia menuliskan di dalam Mazmur
51. Katanya seperti ini. Ampunilah segala pelanggaranku ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku karena kasih setiamu yang besar. Hapuskanlah segala kesalahanku dan tahirkanlah aku dari pada dosaku. Jadi pengalaman Daud untuk memohon pengampunan juga bisa menjadi pengalaman kita. Tahirkan aku Tuhan, sucikan aku dari segala kesalahanku. Bukan itu saja, dia mau supaya hati yang murni diberikan kepadanya. Hati yang suka memuji dan membesarkan nama Tuhan. Roh yang meneguhkan hatinya. Dia berdoa agar Roh Kudus jangan meninggalkan dia di dalam kehidupannya. Karena hanya melalui Roh Kudus dia dapat diteguhkan. Dia dapat mengetahui jalan-jalan Tuhan. Nah, di sini dikatakan persembahanku ya Allah adalah hati yang patah, yang remuk dan menyesal, tidak akan kau pandang hina. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati kita yang penuh penyesalan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Daud juga salah satu orang yang mengetahui bahwa peribadatan itu penting. Ya, lagu pujian penting yang dinyanyikan dengan penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Karena apa? Tuhan telah menebus kita dari segala dosa kita. Dia menyembuhkan penyakit kita. Dia meneguhkan kita. Seperti yang telah kita baca tadi dalam Mazmur 103. Dan kita perlu memuji-muji Tuhan. Bukan hanya dalam perbaktian kita, tapi dalam segala aspek kehidupan kita. Mazmur 103 ini merupakan mazmur yang harus mengingatkan kita terus-menerus akan kebesaran kasih sayang Tuhan, pelindungan, penyembuhan, dan kekuatan yang Tuhan janjikan bagi kita. Nah, Tuhan itu penuh kasih. Kasihnya tidak terbatas. Dibayangkan sebagai kasih yang tingginya setinggi langit. Luas sebagai luasnya langit. Lebarnya dari timur sampai ke barat. Begitulah kasih Tuhan itu bagi kita. Dia tidak memandang siapa kita. Setiap kali kita datang untuk pengampunan, mohon pengampunan, kasih itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, digambarkan dalam Mazmur 107. Sebagai orang yang berlayar dengan kapal. Seringkali badai itu datang. Tetapi di tengah-tengah badai, Tuhan memberikan kedamaian, memberikan ketenangan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Badai kehidupan itu sering datang. Penyakit, kesusahan, dan kesulitan sering datang. Tetapi bersama Tuhan, bergantung sepenuhnya kepadanya, dia akan memberi solusi. Dia memberikan ketenangan dalam badai kehidupan kita. Nah, lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Kita perlu berdoa. Di dalam kesulitan hidup ini tuh kita perlu berdoa kepada Tuhan. Memohon kelepasan. Memohon mengatasi segala jalan keluar dari segala permasalahan yang kita alami. Sebab doa adalah kunci membuka harta surga, berkat surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, kita perlu untuk berdoa setiap saat. Karena doa merupakan kunci di mana kita dapat menyatakan kasih sayang kita sebagai sahabat kepada Tuhan. Ingat, nyanyikan. Katakan pujian kita kepada Allah dan bagikan
berkat-berkat yang Tuhan telah bagikan untuk kita. Nah, adik-adik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan kiranya menolong kita. Baiklah, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini. Tolonglah kami untuk memuji-muji Tuhan atas kebesaran kasih sayang-Mu. Dan biarlah kami datang kepadamu Tuhan, memohon pengampunan atas kesalahan kami, karena Engkau Maha Pengasih. Kasih-Mu begitu besar dan tidak berkesudahan. Biarlah kasih itu kami dapat juga bagikan pada orang lain. Sebagaimana pengalaman Daud di dalam kehidupannya. Dia dekat kepada hati Tuhan. Biarlah kami juga hidup dekat di hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran yang berikut. Tuhan memberkati.